Di suatu hari di negeri Kobat Syariah ada seorang raja yang bernama Raja Indra Bungsu yang adil dan bijaksana. Ia ingin sekali mempunyai seorang anak, maka dari itu ia berdoa kepada Allah untuk diberi keturunan dan bersedekah kepada fakir miskin. Berkat doa dan sedekah tersebut, istrinya Puteri Siti Kendi hamil dan melahirkan putra kembar. Ia dikaruniai 2 putra yang kelak akan menjadi pewarisnya, yakni Syahperi dan Indra Bangsawan. Sejak kecil, kedua anak baginda itu dididik dengan baik. Mereka tumbuh dengan akhlak dan perilaku yang baik. Saat usia mereka telah mencapai 17 tahun, raja menetapkan bahwa pewaris tahta harus berhasil mendapatkan buluh perindu. Lantas, 2 putra tersebut memulai perjalanan dengan tujuan mencari buluh perindu. Dalam perjalanan, mereka selalu bersama. Hingga suatu saat, karena angin topan, hujan lebat, dan awan gelap gulita, mereka pun jadi terpisah. Syahperi lalu berjalan dan terus berjalan, hingga ia menemukan suatu taman dan sebuah maligai. Dalam maligai itu, Syahperi menemukan sebuah gendang. Dipukulinya gendang tersebut keras-keras. Pada saat dia sedang memukul gendang, terdengar suara lain yang berasal dari dalam gendang. Syahperi lalu merobek gendang tersebut. Betapa kagetnya Syahperi, ternyata di dalam gendang tersebut terdapat seorang putri yang sedang bersembunyi. Setelah dikeluarkan dari dalam gendang, sang putri bercerita bahwa dia disembunyikan di dalam gendang oleh ayahnya untuk menghindari serangan raksasa Garuda yang telah meluluh lantahkan kerajaan mereka. Tak lama kemudian, raksasa Garuda datang hendak membunuh sang putri. Syahperi menyelamatkan sang putri dan bertarung melawan raksasa Garuda. Syahperi selanjutnya menikahi Putri Ratnasari dengan disaksikan oleh dayang-dayang sang putri. Di lain tempat, Indra Bangsawan menemukan suatu padang yang tidak cukup luas. Di padang ini terdapat sebuah gua yang dihuni oleh raksasa perempuan. Indra Bangsawan bertemu dengan raksasa perempuan dan dijadikan raksasa perempuan itu sebagai neneknya. Tersebut bercerita bahwa Indra Bangsawan sedang berada di negeri Antabrata yang diperintah oleh Raja Kabir, sebuah kerajaan yang akan dihancurkan oleh Buraksa. Raksasa meminta Indra Bangsawan untuk membantu kerajaan tersebut. Raja Kabir akan menyerahkan putrinya, Putri Kemalasari, kepada Buraksa sebagai upeti agar kerajaan itu tidak dihancurkan oleh Buraksa. Barang siapa yang bisa membunuh Buraksa dan membawa mata serta hidungnya, maka ia akan dinikahkan dengan putriku Kemalasari. Indra Bangsawan pun segera bergegas untuk mengejar dan mencari Buraksa. Dengan kepandaiannya, Indra Bangsawan berhasil menemukan dan akhirnya ia dapat mengalahkan Buraksa. Sesampainya di istana, Indra Bangsawan segera menghadap pada Raja Kabir. Raja Kabir sangat bahagia karena ada orang yang dapat menyelamatkan putrinya. Pada saat itu juga, Putri Kemalasari segera dinikahkan dengan Indra Bangsawan. Indra Bangsawan sudah mendapatkan buluh perindu yang diinginkan ayahnya. Namun tiba-tiba Indra Bangsawan jatuh sakit. Di tempat berbeda, Syahperi tidak dapat tidur dengan nyenyak dan selalu memimpikan adiknya, Indra Bangsawan. Maka berangkatlah ia mencari Indra Bangsawan. Syahperi akhirnya menemukan Indra Bangsawan sedang tergeletak sakit tak berdaya ditemani istrinya. Syahperi lalu berusaha untuk menyembuhkan Indra Bangsawan. Selang beberapa hari, Indra Bangsawan sembuh. Syahperi lantas mengajak Indra Bangsawan dan istrinya untuk kembali ke kerajaan Kobat Syariah. Baginda Raja Indra Bungsu sangat bahagia melihat kepulangan kedua putranya yang didampingi juga oleh istrinya. Indra Bangsawan langsung menyerahkan buluh perindu kepada sang ayah. Sang ayah berbahagia dan langsung mengangkat Indra Bangsawan menjadi Raja Kobat Syariah.
Untuk membalas kebaikan hati kakaknya, Indra bangsawan memberi Syah Peri sebuah batu hikmat yang dapat dimanfaatkannya untuk dijadikan sebuah kerajaan lengkap dengan abdi kerajaan rakyat dan perlengkapan kerajaan. Akhirnya, kedua kerajaan itu berkembang bersama, saling bahu-membahu dan menciptakan kemakmuran.